Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Neni Ambar Asmarani, Sarjana Pendidikan, Guru Seni Budaya SMP Negeri 3 Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di kampus UNES tahun 2022. Kali ini saya akan mengadakan wawancara dengan salah satu teman sejawat sekaligus waka kurikulum. Tapi kita beda instansi nggih Pak Ali nggih. Yap, betul Beliau sekali. di SMP Negeri 1 Paranggupito. Ya, dengan Bapak Ali Masud, Sarjana Pendidikan. Pak Ali, suara saya bisa terdengar jelas, Pak Ali? Untuk suara terdengar jelas. Siap. Saya mulai wawancaranya nggih. Siap, monggo. Ya, Pak Ali. Di sini kan saya menemukan beberapa masalah ya yang sudah saya identifikasi. Salah satunya yang pertama itu adalah guru kurang maksimal dalam menggunakan macam-macam model pembelajaran yang menarik dan inovatif dan cenderung hanya menerapkan pembelajaran konvensional. Padahal kan salah satu literatur menyebutkan di situ bahwa pembelajaran yang berkualitas dimulai dari pendidik atau guru yang berkualitas. Tapi pada fakta di lapangan, banyak guru yang masih terbiasa menggunakan metode ceramah dan tugas, sehingga unsur keaktifan dan inovatif siswa kurang terungkap. Nah, terkait masalah ini Pak Ali, menurut Pak Ali penyebabnya itu apa Pak? Oke, kalau menurut saya pribadi, faktor yang menjadi penyebab kenapa pembelajaran kurang efektif atau inovatif itu bisa berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternalnya itu berhubungan dengan sekolah itu sendiri, dalam arti sekolah menyediakan ada nggak sarana prasarana yang untuk menunjang membantu guru untuk membuat pembelajaran yang efektif. Kalau faktor internalnya itu adalah ya berasal dari guru itu sendiri. Kenapa? Karena gini, kebanyakan kalau kita jumpai di lapangan memang masih banyak guru-guru, terutama mungkin yang senior ya, guru-guru itu masih menerapkan bagaimana pembelajaran yang konvensional atau bisa dikatakan pembelajaran komando lah. Jadi pembelajaran di kelas itu hampir 70% didominasi oleh guru itu sendiri. Artinya ceramah, terus siswa hanya mendengarkan saja. Nah, seharusnya pembelajaran yang diinginkan, yang dituntut itu adalah berpusat pada siswa. Guru hanya menjadi fasilitator saja. Nah, kenapa guru-guru itu masih banyak yang menerapkan pembelajaran yang bersifat konvensional? Ya mungkin kurangnya literasi, kurangnya pemahaman guru tersendiri dalam mempelajari berbagai model pembelajaran yang ada. Jadi beliau-beliau ini masih banyak menerapkan model-model zaman dulu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kurangnya atau minimnya mungkin bimbingan, kurangnya bimbingan atau arahan semacam pelatihan, bimbingan teknis dari komunitas guru mata pelajaran itu sendiri terkait pembekalan pemahaman guru dalam menguasai model-model pembelajaran terbaru yang ada. Mungkin itu, Bu Neni, kalau pendapat saya. Iya. Kalau Pak Ali sendiri, model pembelajaran yang sudah diterapkan Pak Ali apa Pak yang inovatif? Oke, kalau saya pribadi itu menerapkan model pembelajaran discovery inquiry learning. Kan kita banyak nggak ya Mbak Neni, Bu Neni ya, terkait model-model pembelajaran yang ada. Semua model pembelajaran yang ada itu bagus. Tapi bagaimana kita menggunakan model pembelajaran tersebut berdasarkan atau disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekolah yang ada. Contohnya, misalkan kondisi siswa.
Yang jelas kondisi siswa di sekolah A dengan kondisi siswa di sekolah B tentunya berbeda biayanya. Betul ya. Itu. Terus yang kedua, ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah itu juga berbeda. Makanya intinya gini, semua model pembelajaran itu bagus diterapkan. Hanya saja pintar-pintarnya guru mengamati kondisi di lapangan yang ada sehingga pemilihan model pembelajaran tersebut sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Itu Berarti dalam garis besarnya pemilihan model yang tepat juga akan berpengaruh ke hasil belajar siswa ya Pak ya pastinya ya. Betul, ya betul sekali. Oke, karena dalam model pembelajaran itu kan ada sintak-sintaknya dan sintak-sintak dari model A, model B itu berbeda. Jadi ketepatan menggunakan model akan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Begitu Bu Neni, kalau pendapat dari saya. Terus yang terakhir dari masalah ini Pak Ali, harapan Pak Ali nih terkait dengan penerapan model pembelajaran yang inovatif ke depannya bagaimana Pak? Yang harus dilakukan oleh guru itu sendiri juga. Oke, harapannya ya kita sebagai tenaga pendidik atau guru mau nggak mau ya harus banyak memiliki referensi. Artinya kita juga harus belajar karena perkembangan terutama perkembangan model-model pembelajaran di dunia pendidikan itu setiap hari bahkan terus berkembang. Jadi kalau kita tidak mau membaca, kita tidak mau mempelajari perkembangan itu, nanti kita akan terjebak di proses pembelajaran yang konvensional tadi ya Pak ya. Kita akan kembali ke situ. Nah, kalau kita menerapkan pembelajaran konvensional, artinya guru ceramah, penugasan, ya artinya tidak ada motivasi dari siswa untuk belajar, semangatnya nggak ada. Akhirnya apa yang terjadi? Siswa bosan, mungkin siswa bolos, mungkin siswa dengan mata pelajaran itu kok gitu-gitu aja ngajarnya, malas. Nah harapannya ayo kita terus belajar bersama guru ya, saling berbagi, ini loh yang terbaru coba diterapkan, berbagi referensi, harapannya nanti bisa menerapkan model-model pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Itu boleh. Siap, terima kasih Pak Ali. Masalah yang kedua nih Pak, yang saya temukan itu adalah penggunaan teknologi pada pembelajaran masih kurang maksimal, sehingga proses pembelajaran menjadi kurang efektif dan efisien. Padahal nih tuntutan kurikulum 2013, kurikulum Merdeka itu kan mewajibkan untuk pembelajaran aktif, efektif, efisien ya Pak ya, dan inovatif. Tentunya tidak lepas dari penggunaan teknologi juga ya kan. Oke. Nah, pertanyaan saya di sini Pak, benar. Menurut Bapak, apa penyebab masalah kurang maksimalnya penggunaan teknologi dalam pembelajaran? Oke, penyebab kurang maksimalnya penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran. Begitu nggak Bu Neni ya? Tadi pertanyaannya. Iya. Oke, kita kembali dulu. Memang sebelum kita mengajar, tentunya kan kita menyusun yang namanya sebuah perencanaan ya Bu Neni. Dalam perencanaan itu kita juga mengambil model apa nih yang akan kita pakai. Setelah model kita pilih, metodenya apalah. Nah, untuk mendukung kesuksesan proses pembelajaran itu tentunya dibutuhkan yang namanya pembelajaran. Nah, kalau kita berbicara media pembelajaran, yang namanya kan media, berarti kan alat bantu untuk mendukung pembelajaran. Sekarang ini sudah banyak berkembang sekali media pembelajaran yang berkaitan dengan teknologi. Teknologi itu pun perkembangannya juga sangat luar biasa sekali. Nah, kalau sudah terdengar atau mendengar yang namanya teknologi pembelajaran, tentunya kan berkaitan dengan TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Ya. Sedangkan guru-guru itu kan tidak hanya anak muda, bahkan yang sudah senior pun ada. Nah, terutama ini menjadi kendala-kendala senior-senior kita itu kalau sudah mendengar informasi teknologi informasi dan komunikasi itu kebanyakan sudah beranggapan tidak bisa
tidak bisanya itu mungkin beliau kurang yakin, mungkin ya pemahamannya kurang. Nah, justru dari itu maka diperlukanlah yang namanya kita cari sebuah solusi bagaimana untuk membantu para mereka-mereka yang secara notabene memang lemah dalam penguasaan teknologi itu. Jadi masalahnya kenapa kok kurang maksimal? Ya dari faktor itu guru sendiri karena sudah mendengar yang berkaitan dengan TIK, laptop, internet, mereka minder dulu. Jadi harus dicarikan solusi bagaimana para mereka itu mau untuk belajar, jangan malu-malu, intinya saling bekerja sama gitu Bu. Oh, iya. Kalau dari saya seperti itu. Kalau selama ini teknologi apa yang sudah dipakai dalam menunjang pembelajaran Pak Ali? Oke, kalau saya pribadi kebetulan kan saya orang lapangan, guru PJK, jadi di ruangannya kurang terlalu banyak. Kalau saya pribadi itu penerapan yang berkaitan dengan teknologi pembelajaran supaya teknologi itu membantu saya untuk meningkatkan pemahaman peserta didik. Simple kok, banyak sebenarnya teknologi yang digunakan. Contohnya kalau kita misalkan buat channel atau akun YouTube sendiri, itu kita bisa share di situ video-video kita, tentunya kan video pembelajaran. Kalau kita nggak punya, kita cari deh di YouTube, banyak sekali link-link yang berkaitan, yang penting pas, isinya tepat, bisa membantu siswa, itu bisa kita gunakan. Kemudian sekolah kami kan kebetulan mendapatkan bantuan tablet Bu, sebanyak 63 buah. Nah, itu bisa banyak. Saya biasanya menyisihkan 10, di mana tablet itu saya isikan video-video pembelajaran. Nah, kenapa kok saya isi video pembelajaran secara manual? Kebetulan lingkungan di sekolah saya itu untuk akses internet, terutama wifi, sulit. Jadi kalau langsung ke YouTube mungkin kesulitan. Jadi saya lebih mengalah mentransfer file-file video. Nah, dalam proses pembelajaran supaya siswa tertarik, wah ternyata dalam PJK tidak hanya menggunakan bola saja dan bagaimana bisa menggunakan tablet, Pak. Iya. Nah, itu bisa menjadi daya tarik tersendirilah. Itu kalau saya pribadi. Kemudian kalau di sekolah kami dan bahkan ini di seluruh Kabupaten Wonogiri memang. Iya. Baru-baru ini kan memang sudah dicanangkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri untuk SD, SMP menerapkan yang namanya sekolah digital. Nah, sekolah digital itu sasarannya diharapkan bagaimana proses pembelajaran di sekolah itu dikombinasikan pembelajaran luring, artinya bertatap muka, dengan pembelajaran jarak jauh. Artinya jarak jauh bukan buat siswa di rumah, enggak, tapi siswa bisa mengakses materi-materi pembelajaran itu dari manapun dan kapanpun. Nah, itu kemarin juga menjadi problem juga untuk sekolah kami khususnya, karena kan tidak semua SDM yang dimiliki cakap teknologi. Artinya ada yang ya kurang cakap lah, mungkin kan gitu, karena memang juga faktor usia. Nah, itu salah satu tuntutan kami bagaimana supaya SDM yang kita miliki itu bisa mengoperasikan, memanajemen yang namanya sekolah digital itu melalui sistem aplikasi pembelajaran yang sudah ada. Ya solusinya kita setiap hari Senin kita mengadakan bimbingan bersama di sebuah lab komputer. Bagaimana guru menginput yang namanya kompetensi dulu, kemudian kalau sudah kompetensi bagaimana guru bisa memasukkan bahan ajarnya, kalau sudah bisa bahan ajar nanti membuat latihan soal. Nah, dari apa yang diinput itu guru tidak harus melakukan proses misalkan penilaian, mungkin memberikan memberikan bahan ajar di sekolah, tidak, tapi
siswa bisa memanfaatkan itu kapanpun, dimanapun, bahkan dari rumah mereka juga bisa mengakses apa yang diberikan oleh guru itu. Nah, istilahnya dari sekolah kami tidak memasang satu orang untuk menjadi tutor gitu, enggak, tapi kita saling bekerja sama. Belajar bersama begitu ya Pak ya? Artinya belajar bersama. Yang sini sudah bisa membantu yang sebelahnya yang belum bisa. Jadi kita bertahap. Pokoknya hari itu kompetensi inti dulu. Kita harus bekerja sama supaya semua bisa upload dulu. Kalau sudah nanti minggu depan ganti gitu. Jadi tidak ada yang meninggalkan, saya sudah selesai, yang lain belum sama sekali. Jadi itu solusinya untuk bagaimana supaya pemanfaatan teknologi pembelajaran yang ada bisa diterapkan semaksimal mungkin di sekolah kami. Begitu Bu Neni. Iya, terima kasih Pak Ali. Berarti garis besarnya masalah kurang maksimal penggunaan teknologi itu bisa dari gurunya sendiri ya Pak ya? Ya, betul. Terus itu selain gurunya yang paling besar dari gurunya. Selain itu bisa dari eksternal juga, kayak sarana prasarana tadi juga harus mencukupi begitu ya Pak ya, mendukung juga. Betul, iya. Misalnya kita sudah punya, kayak tadi yang Bapak bilang, tablet sudah punya banyak, tapi wifi tidak ada atau tidak sinyal digunakan, susah, itu juga bisa jadi kendala juga ya. Oh ya, baik. Betul. Iya. Terus harapan ke depannya Pak Ali, untuk Bapak nih sebagai wakil kepala sekolah atau wakil kurikulum ya Pak ya, sekaligus guru mata pelajaran. Untuk kemajuan belajar di sekolah Bapak dalam lingkup pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, gimana Bapak? Ya tadi ya, ada kayak belajar bersama tadi ya berarti ya harapannya. Oke, kalau harapan saya supaya bisa menerapkan teknologi pembelajaran yang ada, memang satu gini, dari sekolah memang harus rutin mengadakan yang namanya audiensi dengan Bapak Ibu guru. Karena audiensi itu harapannya untuk mencari kelemahan-kelemahan apa saja yang belum mungkin yang dibutuhkan guru belum tercukupi. Itu yang pertama. Yang kedua, melihat situasi kondisi yang ada pada peserta didik. Peserta didik kami di daerah seperti ini kira-kira apa yang cocok diterapkan supaya bisa menggairahkan, meningkatkan motivasi siswa dalam belajar itu. Yang ketiga, guru harus pintar-pintar dan harus mau memanfaatkan sarana dan prasarana yang sudah dimiliki oleh sekolah. Itu. Kenapa? Contohnya tadi, sekolah kami memiliki komputer ada lengkap, tablet ada, tapi kalau tidak ada kemauan dari guru kan nganggur, tidak digunakan sama sekali, kan eman-eman kan? Itu. Terus yang keempat, yang terakhir ini kalau saya pribadi, semisalkan kita membutuhkan sesuatu, tapi sekolah kita tidak memiliki. Nah, ini yang paling penting, kreativitas yang harus dimiliki oleh guru. Harus bisa memodifikasi media pembelajaran atau alat bantu pembelajaran yang sekiranya bisa dimodifikasi secara aman, menarik, dan menyenangkan. Karena kalau kita terus menuntut, belum tentu sekolah juga bisa memenuhi apa yang kita inginkan. Karena kan banyak yang harus dipenuhi oleh sekolah. Jadi kalau kita tidak punya, harus ada terobosan baru dari guru berupa kreativitas dalam menghasilkan media pembelajaran. Itu Bu Neni. Ya, berarti saling terkait juga ya Pak, dari masalah saya yang pertama tentang model pembelajaran sama tentang pemanfaatan teknologi, berarti masih terkait gitu ya Pak ya? Baik, terima kasih Pak Ali untuk wawancara hari ini, sangat informatif sekali. Sama-sama. Apalagi kan sekolah kita berdampingan ya Pak ya, sumber muridnya juga kita sama, kan kurang lebih masalah yang kita hampir sama. Terima kasih untuk solusi-solusinya juga. Selamat melanjutkan aktivitas kita Pak saling Ali. sharing, saling berbagi. Iya. Siap, sama-sama Bu Neni. Optimisnya dulu Pak Ali gimana? Siap. Iya. Itu optimisnya. Terima kasih Pak Ali. Oke, terima kasih.
Ya, sama-sama. Saya izin live ya. Kali ini saya akan wawancara dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Prabeji Mantoro, yaitu dengan beliau Bapak Agus Marsanto SPD MPD. Bapak, di sini saya akan mewawancarai tentang masalah-masalah yang saya temukan selama saya mengajar di SMP Negeri 3 Prabeji Mantoro. Di sini ada beberapa masalah. Yang pertama itu adalah guru kurang memahami model pembelajaran yang menarik dan inovatif. Kebanyakan hanya menerapkan pembelajaran yang konvensional. Menurut pendapat Bapak sebagai kepala sekolah di sini, apa penyebabnya itu, Pak? Terima kasih. Pengamatan kami dan kurangnya memahami itu karena situasional. Artinya mereka tidak tertantang untuk mengikuti model pembelajaran yang inovatif karena satu, murid tidak menghendaki seperti itu. Dua, orang tua juga tidak ikut di dalamnya sehingga berlaku seperti itu pun mereka nyaman, anak nyaman, orang tua nyaman, guru tidak tertantang. Ini wis payu kan gitu, sehingga mereka terpatri pada apa ya, iklim seperti itu. Kenapa susah kalau ini wis payu, sehingga yang terjadi ya seperti itu. Mindset mereka juga menulis payu. Yang kedua, karena kebanyakan kami juga sudah masa-masa selesai, banyak yang sudah tengah ke atas sehingga tidak tertantang pada kemajuan-kemajuan tentang mereka ya menggugurkan kewajiban mengajar, anak belajar, orang tua tidak menuntut, selesai. Jadi berjalan mengalir saja ya, Pak ya. Udah bos ceramah saja, anak sudah ini nggak menuntut juga, makanya guru tersebut juga tidak tertantang untuk mempelajari model-model pembelajaran yang lebih inovatif gitu ya, Bapak ya. Iya, saya pernah di satu sekolah yang lebih kota, sana orang tua peduli, anak juga minta, bahkan ada anak yang Bapak referensinya apa, sehingga mereka ya, mau tidak mau tertantang. Jadi anak-anak di sana itu, guru sana harus siap, sehingga mereka ya tertantang untuk belajar dalam segala hal, termasuk inovasi dalam belajar. Nah di sini masyarakat sudah maklum dengan seperti itu. Jadi untuk solusi masalah ini apa, Pak, yang disarankan oleh Bapak? Nah, kemarin kami katakan pada teman-teman, era ini sudah harus kita ganti. Sekarang ini zaman itu zaman maju, kita harus berbenah, termasuk model-model belajar itu sudah dilereni. Yang mutlak memang ceramah baru, pemirsa dengan yang lain, model-model yang inovatif itu banyak di internet, panjenengan cari tidak perlu kita terangkan, tetapi tahu itu kita gunakan. Nah itu juga untuk mengayakan kita dalam komunikasi belajar. Nah, permasalahan yang kedua hampir nyambung itu tadi, Pak, ada IT. Nah, masalah yang saya angkat yang kedua itu adalah penggunaan teknologi pada pembelajaran masih kurang maksimal, sehingga proses pembelajaran menjadi kurang efektif dan efisien. Penyebabnya untuk di sini, mengapa Pak kok guru kok tidak memanfaatkan teknologi dengan maksimal? Seperti itu. Ya, kalau kita linkkan yang dengan masalah tadi, satu tidak ada tantangan sehingga mereka yang mengajar dengan pola seperti itu, ceramah saja. Jadi penggunaan alat-alat kita yang masih terbatas, jadi memang ada keterbatasan satgas kami. Yang ketiga, untuk bisa masuk ke sana diperlukan WiFi yang baik. Kita juga kurang, sehingga ya seperti itu jalannya deh. Ya, satu SDM-nya memang kurang dan tidak mau menambah karena tidak tertantang tadi. Dua, harus payu ya. Tiga, ditunjang, tempatnya juga nggak ada, IDB-nya tidak lancar, sehingga berjalan di situ. Lah kemarin kami melakukan pembenahan dari internal kami, menguatkan WiFi, meskipun ya masih seperti dan kami tekankan, ya mari kita adakan perubahan. Kita harus di zaman yang semakin berpacu ini.
dengan Nah, kamu tanamkan lagi, utamanya yang masih lama kerja, masih bertahan ini kita pacu. Itulah yang biar tua mereka akan berhenti. Yang kalau yang tua selesai, yang sudah kita keluarkan nanti kan menularkan pada generasi berikutnya. Dan anak-anak juga bisa. jadi keterkaitan ya Pak ya, ada sarana prasarana yang harus mendukung. Selain itu juga ada kemauan dari pendidiknya itu sendiri ya Pak ya. Apalagi sekarang kan sudah banyak pelatihan-pelatihan tentang teknologi pembelajaran ya Pak, harus kita ikuti berarti itu ya Pak ya. Jadi oke, terima kasih Pak Agus dengan saran dan masukan dari Bapak. Insya Allah nanti saya ke depannya akan lebih maksimal lagi dalam penggunaan model pembelajaran yang inovatif serta menambah pengetahuan saya tentang teknologi pembelajaran yang buat pembelajaran yang efisien. Terima kasih atas waktunya Bapak. Terima kasih. Sukses untuk ini. Amin amin. Matur nuwun.